Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih tetap membahas persamaan nilai mutlak. Mungkin untuk pertidaksamaannya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, kemarin ada 6 soal ya. Mungkin kita akan langsung bahas saja di soal nomor 1. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Nah, kita lihat yang A. Mutlak 2X dikurang 5 sama dengan 3. Nah, kemarin untuk rumus persamaan nilai mutlak apa? X negatif A, ini negatif A. X sama dengan A. Nah, ini untuk persamaan nilai mutlak ya. Jadi selalu ada dua kemungkinan antara dia negatif atau positif. Nah, kita lihat soalnya 2X dikurang 5 sama dengan 3. Berarti jadi 2X, kita cari dulu nih yang negatif. 2X dikurang 5 sama dengan negatif 3. Jadi negatif ya. Jadi 2X negatif 3, negatif 5 pindah ruas ke kanan jadi positif. Jadi negatif 3 ditambah 5. Berapa? Positif 2. Jadi X sama dengan 1. Oke, udah kita dapat nih yang X sama dengan negatif A, X-nya 1. Sekarang kita cari yang positif A. Jadi 2X dikurang 5 sama dengan 3. 2X sama dengan 3, negatif 5 pindah ruas ke kanan jadi positif. Jadi 3 ditambah 5. Berapa 3 ditambah 5? 8. Jadi X sama dengan 8 dibagi 2. Berapa? 4. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya 1 dan 4. Oke, sekarang yang B. X pangkat 2 dikurang 10X. Kayak tadi, kita cari dulu yang X sama dengan negatif A. Berarti jadi X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 20 sama dengan negatif 4. Oke, terus negatif 4-nya kita pindah ruaskan ke kiri, jadi kita satukan. X pangkat 10X 10X ya, ditambah 20 ditambah 4 sama dengan, berarti jadi 0. Nah, kita jumlahkan nih, 20 tambah 4 berapa? Jadi X pangkat 2 dikurang 10X. Berapa 20 tambah 4? 24. Sama dengan 0. Nah, setelah ini, untuk mencari X-nya, caranya kita faktorkan. Gimana cara memfaktorkannya? Masih ingat pelajaran SMP ini? Memfaktorkannya. Depannya X ya. Depannya X. Karena X kali X sudah pasti X pangkat 2. Nah, sekarang kita cari nih, berapa nih? Caranya, berapa titik-titik dikali titik-titik yang hasilnya belakang, ini hasilnya 24, yang jika dijumlahkan hasilnya negatif 10. Berapa? Coba kita 6 dikali 4. 6 dikali 4, 24. Tapi apakah 6 ditambah 4 negatif 10? Tidak kan?
Berarti salah. Coba lagi berapa? 6 dikali negatif 4. 6 dikali negatif 4, negatif 24. Salah. Berarti negatif 6 dikali negatif 4. Berapa negatif 6 dikali negatif 4? Positif 24. Nah, sekarang kita coba jumlahkan. Negatif 6 ditambah negatif 4. Positif kali negatif, negatif. Jadi negatif 6 dikurang 4. Sama dengan negatif 10. Benar kan? Nah, jadi X dikurang 6 dan X dikurang 4. Bentar, Bapak hapus dulu nih. Nah, jadi X-nya berapa nih? Ini kan sama dengan 0 ya. Jadi X dikurang 6 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 6 pindah ke luas ke kanan jadi positif 6. Jadi X sama dengan 6. Sekarang yang X dikurang 4. X dikurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan positif 4. Nah, udah dapet nih kita. X sama dengan 6 dan X sama dengan 4. Nah, ingat, ini baru mencari yang negatif. Kita baru cari yang negatif. Sekarang kita cari yang positifnya nih. Atau X sama dengan A-nya. Nah, jadi gimana? X pangkat 2 dikurang 10X ditambah 20 sama dengan 4, tetap ya, karena positif jadi tetap 4. Nah, jadi X pangkat 2 dikurang 10X. Nah, positif 4 pindah ke kiri jadi negatif 4. Jadi 20 dikurang 4. Berapa 20 dikurang 4? Positif 16. Sama dengan 0. Nah, udah seperti ini. Sekarang kita faktorkan. Kayak tadi caranya. Udah pasti X. Kayak tadi caranya, berapa dikali berapa yang hasilnya belakang. Yang kalau dijumlahkan hasilnya tengah. Berapa? Berapa? Negatif 8 dan negatif 2. Bener nggak? Kita coba negatif 8 dikali negatif 2, positif 16. Benar. Negatif 8 ditambah negatif 2, negatif 10. Benar kan? Nah, jadi faktornya X dikurang 8 dan X dikurang 2. Nah, jadi X-nya berapa? Jadi X-nya X dikurang 8 sama dengan 0. Negatif 8 pindah ruas ke kanan. Jadi X sama dengan positif 8. Nah, yang X negatif 2 berarti X-nya berapa? Langsung aja. Positif 2. Nah, udah dapet nih kita nih yang positifnya. Jadi X-nya 6, 4, 8, dan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya berapa? Dua, 4, 6, dan 8. Oke. Itu untuk nomor 1. Sekarang kita coba yang nomor 2. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Mutlak 3X dikurang 2 sama dengan X dikurang 4. Nah, ingat kalau soalnya seperti ini, kemarin ada syaratnya, si X dikurang 4-nya ini harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita cari dulu aja yang X negatif A-nya. Ini yang A ya. X, kita cari dulu nih yang X sama dengan negatif A. Berarti jadi gimana? 3X dikurang 2 negatif A. Berarti ruas yang ini kita kalikan negatif. Jadi negatif dikali X dikurang
4 kurung jadi 3x dikurang 2 negatif dikali x negatif x, negatif dikali negatif 4 positif 4. Nah, negatif x kita pindahkan ke kiri jadi positif x. Jadi 3x ditambah x berapa? 4x. Negatif 2 pindah ruas ke kanan jadi positif 2. Positif 2 ditambah 4 positif 6. Jadi x sama dengan 6 dibagi 4 berapa? 6 dibagi 4, atau kita sederhanakan bisa jadi 3/2. Oke. Nah, ini udah dapat nih yang negatif A. Sekarang yang positifnya. X sama dengan positif A-nya. Berarti jadi 3x dikurang 2 sama dengan x dikurang 4. Tetap ya jadinya ya, karena ininya positif. Jadi gimana? 3x, x-nya pindah ruas ke kiri jadi negatif x. Negatif 2 pindah ruas ke kanan jadi positif 2 kurang 4. 3x dikurang x 2x. 2 dikurang 4 negatif 2. Berarti x sama dengan negatif 2 dibagi 2 negatif 1. Nah, sekarang kita udah dapet nih. Tadi x yang pertama 3/2 dan x yang kedua negatif 1. Nah, ingat ada syaratnya kalau bentuknya seperti ini. Syaratnya apa kemarin? Fx mutlak fx sama dengan, kalau bentuknya gx, maka gx-nya harus lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau bentuknya di sininya mutlak sama dengan di sininya tidak mutlak tapi ada variabelnya seperti ini, maka yang ruas kanannya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x dikurang 4 harus lebih besar sama dengan 0. Jadi x negatif 4 pindah ruas ke kanan jadi positif 4. Jadi x harus lebih besar dari positif 4. Nah, kita cek tadi nih. Kita udah dapat 3/2. Apakah 3/2 lebih besar atau sama dengan dari 4? 3 kan? Kalau 3 tidak kan? Kalau 3/2 kan berarti 1,5 ya. Nah, apakah 1, lebih besar dari 4? Tidak. Berarti 3/2 tidak memenuhi. Negatif 1. Negatif 1 apakah lebih besar atau sama dengan dari 4? Tidak kan? Negatif 1 tidak lebih besar dari 4. Berarti negatif 1 ini tidak memenuhi. Berarti himpunannya adalah himpunan kosong. Oke, sekarang yang 2B ya. Mutlak x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3 sama dengan 5x dikurang 7. Ingat, tadi kalau bentuknya seperti ini, ada syaratnya di mana 5x dikurang 7 ini harus lebih besar sama dengan 0. Tapi nanti kita cari di akhir aja. Sekarang kita cari dulu yang x sama dengan negatif a. Berarti jadi x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3 sama dengan, kita cari yang negatif, berarti dikalikan negatif 5x, negatif dikali 5x dikurang 7. X pangkat 2 tetap. Ini kita kalikan negatif dikali 5x, negatif 5x. Negatif dikali negatif 7, positif 7. Nah, setelah ini
ruas yang kanan kita pindahkan semuanya ke kiri. Di X pangkat 2 negatif 2X, ini negatif 5X nya kita pindahkan ke kiri, jadi negatif 2X ditambah 5X. Berapa? Negatif 2 ditambah 5 positif 3X. Positif 3, positif 7 nya kita pindahkan ke kiri, jadi negatif 7, jadi 3 dikurang 7 berapa? Negatif 4 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita faktorkan apa dikali berapa yang hasilnya negatif 4, yang kalau dijumlahkan hasilnya 3. Berapa? Negatif 4 dan 1. Negatif 4 dikali 1, misalkan negatif 4 dikali 1 negatif 4, negatif 4 ditambah 1 negatif 3, bukan, berarti berapa? 4 dikali negatif 1, 4 dikali negatif 1 negatif 4, 4 ditambah negatif 1 positif 3, benar ya? Jadi positif 4 dan negatif 1. X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan positif 1. Oke, udah dapat nih yang negatif A. Sekarang kita cari yang positif A. Berarti jadi gimana? X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 3, berarti tetap ya, sama dengan 5X dikurang 7. Kita pindah ruaskan dari yang kanan ke kiri semua. Jadi X pangkat 2 ini positif 5X, pindah ruas ke kiri jadi negatif. Jadi negatif 2X dikurang 5X berapa? Negatif 7X. Positif 3, ini negatif 7 nya pindah ke kiri jadi positif. Jadi 3 ditambah 7 jadi positif 10 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan lagi. Berapa dikali berapa yang hasilnya 10, yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 7. Berapa? Berapa dikali berapa yang hasilnya 10, yang kalau dijumlahkan hasilnya 7. Berapa? 5 dan 2. Negatif 5 dan negatif 2. Negatif 5 kali negatif 2 positif 10, negatif 5 ditambah negatif 2 negatif 7. Jadi negatif 5 dan negatif 2. Jadi X-nya berapa? Jadi X-nya positif 5 dan X sama dengan positif 2. Nah, ingat ada syaratnya. Syaratnya apa nih? 5X dikurang 7 ini harus lebih besar sama dengan 0. 5X dikurang 7 harus lebih besar sama dengan 0. Ini syaratnya ya. Berarti 5X lebih besar sama dengan positif 7, X sama dengan lebih besar
X lebih besar sama dengan 7 per 5. Nah, sekarang kita cek apakah negatif 4 lebih besar sama dengan dari 7 per 5? Tidak kan? Negatif 4 tidak lebih besar dari 7 per 5. Berarti tidak memenuhi. Apakah 1 lebih besar dari 7 per 5? Tidak. 1 tidak lebih besar dari 7 per 5. 7 per 5 ini kan berarti 1, 2 per 5 kan? Berarti lebih dari 1 dia. Nah, sekarang apakah 5 lebih dari 7 per 5? Nah, lebih kan berarti dia terpenuhi. Apakah 2 lebih dari 7 per 5? Ya, lebih, berarti terpenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya berapa? 5 dan 2. Oke. Next, nomor 3. Nah, untuk nomor 3 ini, mana kemarin kalau bentuknya sama-sama mutlak sepertinya, dikuadratkan, kedua ruas dikuadratkan. Nah, mungkin Bapak akan membahas langsung yang B ya, karena Bapak periksa yang A sudah lumayan banyak yang benar, Bapak langsung bahas yang B. Oke, mutlak X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 15 sama dengan mutlak X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 2. Nah, ini kita kuadratkan keduanya, berarti jadi gimana? X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 15, kita pangkatkan 2 jadi mutlaknya hilang. Nah, ini juga dipangkatkan 2 jadi mutlaknya hilang. Nah, kalau seperti itu kita pindahkan ruas ke kiri. Jadi kalau dipindah ruas kan positif nih, jadi pindah ruas jadi negatif. Jadi negatif X pangkat 2 kurang 2X kurang 5 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ingat ya, kalau A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2, terus B pangkat 2 nya kita pindahkan ruas jadi A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini kita faktorkan jadi A ditambah B dalam kurung dikali A dikurang B sama dengan 0. Nah, dasarnya dari sini. Dasarnya dari sini. Ini kan berarti A. Yang ini A nih. Bentuk ini A nih. Yang ini B. Udah, kita tinggal sesuaikan aja sama ininya. Berarti jadi gimana? X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 15 dalam kurung ditambah B. B-nya ini kan B, berarti ditambah B X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 5 tutup kurung dan tutup kurung siku. Nah, sekarang ini A nya berapa nih? A nya X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 15. Udah, tutup kurung. Nah, lihat tandanya A udah, sekarang dikurang B. B nya mana ini? X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 5 tutup kurung. Nah, sekarang kita hitung. Ini tetap ya, X pangkat 2 yang masih dalam kurung dikurang 4X
dikurang 15. Nah, ini tetap nih, positif dikali X pangkat 2 kan tetap positif X pangkat 2 kan. Yang sebelah sini tetap semua, jadi negatif 2X, negatif 5, tutup kurung. Nah, sekarang yang kanan, jadi X pangkat 2, ini tetap negatif 4X, kurang 15. Nah, ini negatif dikali X pangkat 2. Negatif X pangkat 2. Negatif dikali negatif 2X. Positif 2X. Negatif dikali negatif 5. Positif 5. Kurung. Nah, sekarang yang satu suku kita hitung nih. X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 jadi 2X pangkat 2. Negatif 4X dikurang 2X. Negatif 6X. Negatif 15 dikurang 5. Negatif 20. Sekarang yang kanan. X pangkat 2 dikurang X pangkat 2. Habis ya, bisa kita coret. Negatif 4X ditambah 2X. Berapa? Negatif 2X. Negatif 15 ditambah 5. Negatif 10. Nah, sekarang kita faktorkan nih yang ini. 2X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 20. Kita faktorkan. Sebelum biar lebih mudah, kita sederhanakan dulu nih yang 2X pangkat 2 dikurang 6X dikurang 20. Disederhanakan dibagi 2, ya kan? 2X dibagi 2 jadi X pangkat 2. Ini dibagi 2 jadi negatif 3X. Negatif 20 dibagi 2 negatif 10. Nah, biar gampang kita faktorkan. Ini jadi X. Ini X. Berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 10? Yang kalau dijumlahkan hasilnya negatif 3. Berapa? Berapa yo? 5 kali 2. Positif 5 dikali negatif. Positif 5 dikali negatif 2. Coba. 5 dikali negatif 2, negatif 10. 5 ditambah negatif 2, positif 3. Salah. Berarti negatif 5 dikali positif 2. Negatif 10, negatif 5 ditambah 2, negatif 3. Berarti negatif 5 dan positif 2. Nah, berarti X-nya kita dapat X sama dengan positif 5 dan X berapa? Negatif 2. Oke, dapat nih faktor yang ini. Sekarang yang satu lagi, negatif 2X dikurang 10 sama dengan 0. Berarti negatif 2X sama dengan pindah ruas jadi positif 10. Berarti X-nya berapa? X-nya 10 dibagi negatif 2. Berapa? Negatif 5. X-nya 5, negatif 2, negatif 5. Oke, sekarang kita akan masih belajar persamaan nilai mutlak. Nah, sekedar mengingatkan definisi nilai mutlak. Itu, misalkan X bilangan real, mutlak X akan sama dengan positif X jika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan akan menghasilkan negatif X, atau kita kalikan negatif, jika X-nya kurang dari 0. Jadi, ingat, selalu ada dua kemungkinan di dalam mutlak ini, antara dia positif atau dia negatif. Nah, ini modal kalian yang harus kalian pahami, yang harus kalian hafal, yang harus kalian pahami definisi nilai mutlak ini untuk mengerjakan soal-soal persamaan maupun pertidaksamaan nilai mutlak. Ini modal kalian.
Contoh gini, misalkan mutlak 2x dikurang 1. Nah, mutlak 2x dikurang 1 ini berarti kan bisa aja positif kan? Positif. Jadi tetap 2x dikurang 1 jika apa? Jika 2x dikurang 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, lihat. Jika 2x dikurang 1 sama dengan 0, bukan x ya, tapi jika 2x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti gimana nih? Berarti 2x lebih besar sama dengan positif 1, pindah ruas ya kan? X sama dengan x lebih besar sama dengan setengah kan? Jadi mutlak 2x dikurang 1 akan menjadi 2x dikurang 1 jika x-nya lebih besar dari setengah, dan akan menjadi negatif 2x ditambah 1 ya, dikalikan negatif ya semuanya, jadi negatif 2x jadi positif 1 jika x-nya kurang dari setengah gitu. Oke, jadi mutlak 2x akan menghasilkan 2x dikurang 1 jika x-nya lebih besar sama dengan setengah, dan akan menghasilkan negatif 2x positif 1 jika x-nya kurang dari setengah. Jadi selalu ada dua kemungkinan di dalam ini, antara dia positif ataupun negatif. Lagi contoh misalkan 2x 3x mutlak 3x dikurang 6. Berarti ini akan gimana nih? Berarti ini akan menghasilkan 3x dikurang 6 tetap ya positif jika apa? Jika x-nya lebih besar sama dengan, berarti ini negatif 6 pindah ruas jadi positif 6 dibagi 3, berarti 6/3, atau 6/3 berapa? 2 kan, berarti x lebih besar sama dengan 2. Jadi mutlak 3x dikurang 6 akan menghasilkan 3x dikurang 6 jika x-nya lebih besar sama dengan 2, dan akan menjadi negatif 3x positif 6 dikalikan negatif ya, ingat. Jika apa? Jika x-nya kurang dari 2. Oke. Satu lagi contoh. Misalkan mutlak 3 dikurang 2x. Nah, perhatikan baik-baik ya. Ini akan menjadi, pertama positif ya. Positif berarti tetap akan menjadi 3 dikurang 2x. Jika apa? Jika 3 dikurang 2x lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti kan ini negatif 2x lebih besar sama dengan 3-nya pindah ruas nih, positif 3, jadi negatif 3. Nah, berarti kan yang kita cari x-nya, x negatif 3 dibagi negatif 2. Nah, karena dibagi negatif, karena dibagi negatif, jadi tandanya berbalik arah. Perhatikan nih, maka tandanya berbalik arah. Jadi kan negatif 3 dibagi negatif 2. Jadi sama-sama negatif, jadi positif. Ingat, karena dibagi negatif, ya kan, jadinya dia berbalik arah. Ingat, hanya dikali atau dibagi negatif. Kalau dia pindah ruas aja, itu dia tidak berubah tandanya. Tapi kalau dibagi atau dikali negatif, maka tanda pertidaksamaan ini akan jadi berubah. Oke, nah ini akan menjadi negatif 3
ditambah 2x jika apa? Jika x-nya, nah karena ini udah kurang dari, maka ini sekarang jadi lebih dari 3/2. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan dan penjumlahan persamaan nilai mutlak. Kalau kemarin tergantung bentuknya, nah sekarang beda lagi nih. Oke, contoh soal ke-1. Mutlak X dikurang 1 ditambah mutlak X dikurang 3 sama dengan 8. Nah, dari nilai mutlak ini ada dua kan? Ada dua nilai mutlak. Nah, kalian harus mencari definisinya tadi dengan menggunakan definisinya. Pertama, X dikurang 1. Mutlak X dikurang 1. Mutlak X dikurang 1 akan menjadi apa? Akan menjadi X dikurang 1 jika X-nya lebih besar sama dengan 1, ya kan? Negatif 1 pindah ruas. Dan akan menjadi negatif X positif 1, positif 1 jika X-nya kurang dari 1. Oke. Udah kita cari nih definisi nilai mutlak ini, X dikurang 1. Sekarang yang X dikurang 3. Mutlak X dikurang 3 akan menjadi X dikurang 3, tetap ya karena positif. Jika apa? Jika X-nya lebih dari sama dengan positif 3. Negatif 3-nya pindah ruas. Dan akan menjadi negatif X positif 3 jika X-nya kurang dari 3. Nah, udah kita dapat nih mutlak-mutlak ini. Kemungkinan-kemungkinannya. Nah, setelah kalian mencari definisi pembuat 0 ini, nah sekarang kalian bikin garis bilangannya. Berarti ini ada 1, ada 3. Kita gambar. Di sini 1 berarti di sini 3. Nah, berarti ada 3 bidang nih. Dari 1 ke kiri, misalkan Bapak namakan A nih, bidang A. Nah, bidang A ini apa nih? Bidang A ini berarti X kurang dari 1 kan? Ya kan, berarti bidang A ini semuanya X kurang dari 1. Terus 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, ini B, misalkan namakan B. Berarti apa nih? Intervalnya, berarti intervalnya 1 kurang dari X kurang dari 3. Ini C. C berarti apa tuh? C berarti X lebih dari sama dengan 3, ya kan? 3 ke sana. Nah, setelah kalian mencari interval ini, ya udah kalian hitung nih. Kita cari satu-satu. Pertama yang A. A apa intervalnya? Intervalnya untuk apa nih? Untuk X kurang dari 1. Untuk X kurang dari 1. Nah, lihat soalnya. Mutlak X kurang dari 1. Ini kan mutlak X kurang dari 1. Nah, kita mencarinya yang X kurang dari 1 nih. X kurang dari 1 berarti ini kan. Yang kita pakai ini nih. Berarti kita rubah jadi negatif X ditambah 1. Udah, sekarang yang ini X dikurang 3, mutlak X dikurang 3. Untuk X kurang dari 1. Nah, dari interval ini yang X kurang dari 1 mana? Ini kan.
Berarti jadi ini ditambah negatif X tambah 3 sama dengan 8. Nah, kita hitung nih, negatif X dikurang X berarti jadi negatif 2X. Positif 1 ditambah 3 jadi positif 4 sama dengan 8. Berarti negatif 2X 8, 4-nya pindah ruas jadi negatif, jadi 8 dikurang 4 berapa? Positif 4. Jadi X sama dengan 4 dibagi negatif 2, negatif 2. Nah, sekarang kita cek apakah X negatif 2 ini kurang dari 1. Apakah negatif 2 kurang dari 1? Benar kan? Kurang dari 1 berarti dia terpenuhi. Nah, sekarang kita cek yang B. B, apa tuh B? Intervalnya apa? 1 dikurang X kurang dari 3. Nah, lihat lagi soal. Mutlak X dikurang 1, mutlak X dikurang 1 yang intervalnya antara 1 dan 3. Berarti antara 1 dan 3 yang mana nih? Ini kan? Antara 1 dan 3. Sini. Berarti kita pakai yang X dikurang 1. Nah, sekarang yang ini. Ini tambah mutlak X dikurang 3 untuk interval 1 sampai dengan 3. Berarti yang mana nih? Untuk 1 sampai dengan 3. Berarti yang ini kan, X kurang dari 3. Berarti kita pakai negatif X ditambah 3. Negatif X ditambah 3 sama dengan berapa ini? 8. Nah, udah kita hitung. X dikurang X. Berapa? X dikurang X. Habis. Bisa kita coret. Negatif 1 ditambah 3. Berapa? Positif 2 sama dengan 8. Nah, apakah 2 sama dengan 8? Tidak. Berarti B ini tidak terpenuhi. Nah, sekarang yang C. C apa intervalnya? X lebih dari sama dengan 3. X lebih dari sama dengan 3. Nah, kita lihat soalnya. X, mutlak X dikurang 1. Intervalnya X lebih dari 3. Nah, dari kedua interval ini mana yang X lebih dari 3? Yang masuk di dalam arsiran X lebih dari 3. Ini kan, X lebih dari 1. Berarti kita pakai yang ini, X dikurang 1. Ditambah X kurang dari 3, mutlak X kurang dari 3. Untuk interval X lebih dari 3, berarti X lebih dari 3 yang ini. Kita pakai berarti yang X dikurang 3. Sama dengan 8. X ditambah X, 2X. Negatif 1 dikurang 3, negatif 4. Negatif 4 pindah ruas ke kanan jadi positif 4. Jadi 8 positif 4. Sama dengan 12. X sama dengan 6. Nah, kita cek apakah 6 lebih besar dari 3? Iya kan, 6 lebih besar dari 3. Berarti 6 memenuhi ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya berapa aja nih yang tadi sudah memenuhi. Himpunan penyelesaiannya tadi kan yang memenuhi negatif 2 dan 6. Oke. Oke, contoh soal lagi. 6 dikurang 2X, mutlak 6 dikurang 2X dikurang 3X sama dengan mutlak X dikurang 3. Nah, caranya sama kayak tadi. Yang mutlak-mutlak ini kita cari dulu menurut definisi nilai mutlak.
mutlak 6 dikurang 2x. Nah, mutlak 6 dikurang 2x berarti bisa jadi 6 dikurang 2x. Nah, ini awas keliru ya. Jika apa? Jika x, Bapak tulis dulu deh, 6 dikurang 2x, jika 6 dikurang 2x lebih besar sama dengan 0. 6 dikurang 2x lebih besar sama dengan 0, berarti negatif 2x lebih besar sama dengan 6-nya pindah ke kanan jadi negatif 6. Berarti x, nah berarti negatif 6 dibagi negatif 2. Nah, karena dibagi negatif maka tandanya berubah, jadi kurang dari sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Negatif dibagi negatif jadi positif, 6 dibagi 2 jadi positif 3. Nah, jadi x kurang dari sama dengan 3. Nah, jadi akan menghasilkan 6 dikurang 2x jika x-nya kurang dari sama dengan 3. Bapak harus ya biar lebih simple. Tadi jika x kurang dari sama dengan 3. Nah, akan menghasilkan negatif 6 ditambah 2x jika x-nya, nah sekarang kebalikannya, jika x-nya lebih besar dari 3. Oke. Nah, udah dapat nih nilai mutlak 6 dikurang 2x. Sekarang yang nilai mutlak x dikurang 3. Nilai mutlak x dikurang 3. Nah, nilai mutlak x dikurang 3 akan menjadi x dikurang 3 jika x-nya lebih dari sama dengan negatif 3 pindah ruas ke kanan jadi positif 3. Dan akan menghasilkan negatif x ditambah 3 jika x-nya kurang dari 3. Nah, udah semua kan? Nah, sekarang kita bikin intervalnya. Nanti hanya satu interval, hanya 3 ya. Nah, interval yang pertama ini A apa tuh intervalnya? X kurang dari 3, atau interval B, X lebih dari 3. Nah, sekarang kita cari untuk yang A intervalnya X kurang dari 3. Nah, kita hitung sekarang nih. Mutlak 6 dikurang 2x. Mutlak 6 dikurang 2x yang intervalnya x kurang dari 3 mana? Yang intervalnya x kurang dari 3 ini kan? Nah, berarti ini kita ambil 6 dikurang 2x. Oke, dikurang 3x. Sama dengan mutlak x dikurang 3. Untuk interval x kurang dari 3. X kurang dari 3 yang mana? Ini kan, x kurang dari 3. Nah, berarti kita ambil negatif x ditambah 3. Negatif x ditambah 3. Nah, udah setelah ini, yang satu jenis bisa kita jumlahkan. Negatif 2x dikurang 3x. Berapa? Negatif 5x. Negatif 5x. Nah, ini kan negatif x pindah ruas ke kiri jadi positif. Bapak tulis saja ulang ya. Ini kan negatif 5x. Ini
Ini negatif X pindah ruas jadi positif X. 6 pindah ruas jadi negatif 6. Ditambah 3. Negatif 5 ditambah negatif 5X ditambah X. Negatif 4X. Negatif 6 ditambah 3, negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 3 dibagi negatif 4 atau 3/4. Nah, sekarang kita cek apakah 3/4 kurang dari 3. Apakah 3/4 kurang dari 3? Kurang dari 3 kan? Nah, berarti 3/4 terpenuhi. Nah, sekarang kita cek yang B. X lebih dari 3. Untuk B, intervalnya X lebih dari 3. Nah, kita lihat nilai mutlak 6 dikurang 2X. Yang intervalnya X lebih dari 3, yang mana? Ini kan? Nah, berarti negatif 6 ditambah 2X dikurang 3X sama dengan mutlak X dikurang 3 yang intervalnya X lebih dari 3. Mana X lebih dari 3? Ini. Jadi kita pakai X kurang dari 3. Nah, sudah seperti ini. Yang satu jenis bisa kita hitung. Positif 2 dikurang 3 berapa? Negatif 1X. Ini negatif X. Positif X pindah ruas jadi negatif X. Negatif 6 pindah ruas jadi positif 6 dikurang 3. Negatif X dikurang X negatif 2X. 6 dikurang 3 positif 3. Berarti X sama dengan 3/2. Negatif, ada negatif. Berarti X sama dengan negatif 3/2. Nah, apakah negatif 3/2 lebih dari 3? Apakah negatif 3/2 lebih dari 3? Tidak kan? Nah, berarti tidak terpenuhi. Berarti himpunan penyelesaiannya apa? 3/4. Tuh.